Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Semoga dalam keadaan yang sehat, semoga dalam keadaan yang baik, semoga dalam keadaan kuat, karena kita dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran yang selalu melandasi perbuatan dan perilaku kita. Teman-teman Rojali, akhir-akhir ini Rojali juga membaca di beberapa media, baik di TikTok juga Rojali baca, di Twitter, di Detik, dan beberapa liputan yang lain. Ada berita yang menarik. Beritanya adalah bahwa karyawan disuruh resign, suruh menandatangani resign, atau ganti rugi dengan nilai yang mungkin besar atau sangat besar untuk karyawan atau para karyawan tersebut. Ini cukup menjadi trending dan viral ya. Dijelaskan dengan spesifik di Twitter tentang apa yang melatar belakangi hal itu. Di berita yang berbeda, disampaikan juga bahwa CEO dari perusahaan tersebut, atau mungkin bahkan bukan CEO-nya ya, hanya perwakilan saja mungkin dari perusahaan itu, yang mengatakan bahwa direksi masih rapat untuk menjawab hal-hal yang menjadi viral tersebut. Viralnya adalah yaitu tadi, ketika ada perusahaan menyuruh menyuruh karyawannya untuk resign dan mengganti rugi. Oke, berarti di sini ada kerugian dari pihak perusahaan, ada juga kerugian dari pihak karyawan. Kerugian ini antara lain, apakah hal itu sudah dilakukan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Cukup panjang, cukup rumit gak rumit ya. Artinya kalau sudah terjadi perselisihan, kalau dalam bipartitnya malah terjadi bahwa si karyawan harus menandatangani, misalnya dipaksa atau tidak ya, saya nggak tahu ini ya, belum final soalnya beritanya, mengundurkan diri atau kalau enggak mengganti rugi. Kalau ganti rugi dikejar, dicari sampai kemanapun. Oke, berarti ada sebuah kejadian yang saling merugikan. Dari bipartit jelas mungkin yang ada masalah ketakutan. Baik ketakutan dari perusahaan ataupun dari ketakutan dari karyawan. Yang karyawan takut diperlakukan tidak adil, yang perusahaan takut kalau apa yang telah diputuskan sementara atau bahkan belum diputuskan mungkin, wacana mungkin, juga melanggar dan menjadi beban buat perusahaan. Dua-duanya sebetulnya takut. Dua-duanya perlu untuk kejelasan bagaimana bila ada sebuah kasus yang merugikan, melibatkan karyawan, atau melibatkan sarana prasarana misalnya IT-nya, informatikanya mungkin, sistemnya, gampang-gampangnya seperti itu, yang menyebabkan kerugian ini selain bipartit kalau nggak ketemu, maka jelas negara ini ada yang namanya tripartit yang harus dilakukan, diawasi, dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan terkait. Keprofesionalan dari dinas tenaga kerja atau lembaga-lembaga yang mewakili pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus dibuktikan. Dari karyawan juga harus mampu membuktikan bahwa ini bukan murni kesalahan karyawan. Kalau murni kesalahan karyawan tentu saja harus menerima resiko seperti yang telah ada dalam perjanjian dalam kontraknya. Untuk perusahaan juga harus dan wajib menjalankan undang-undang ketenagakerjaan secara baik dan benar. Jadi tidak boleh
asal ya. Jangan asal nyuruh-nyuruh orang resign. Karyawan juga gitu. Jangan asal takut. Kenapa? Karena kalau masalah resign, ini adalah hak dari karyawan dan bukan kewajiban karyawan. Sampai sini dulu ya. Ini perlu diingat. Jadi kalau memang akhirnya karyawan itu menandatangani surat resign, ya resignlah. Tapi kalau yang dicari adalah keadilan, maka carilah keadilan itu sampai mentok kalian para karyawan berjuang untuk mendapatkannya. Jangan setengah-setengah. Kalau misalnya karyawan merasa diperlakukan tidak adil, perjuangkan semaksimal mungkin. Banyak cara. Jangan hanya beranggapan aku nggak punya duit untuk cari lawyer. Banyak LBH. Gitu ya. Dan mestinya juga mereka yang menjadi wakil untuk membela karyawan yang diberikan kuasa nanti juga ngerti bahwa pada dasarnya bagaimana mereka juga bisa membantu tidak menambah penderitaan karyawan, tetapi juga tidak menderitakan diri sendiri. Ngerti kok. Selama patuh dalam hukum. Oke? Jadi, apa yang ingin Rojali sampaikan adalah nomor 1, kalau gagal bipartit daripada engkel-engkelan, masuk ke tripartit. Di tripartit gagal, masuklah PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Wah, Mas, lama nih nunggu keputusan dan repot. Nggak apa-apa, kan tadi Rojali bilang perjuangkan semaksimal mungkin. Kalau lama belum diputus oleh PHI atau Pengadilan Hukum Industrial, maka upah masih jalan kok, namanya upah proses. Kalian nggak disia-siain untuk karyawan. Perusahaan juga wajib untuk membayar upah proses itu. Kalau misalnya masih ditahan-tahan, masukkan delik yang lain. Jadi, saya yakin bahwa kedua-duanya bukanlah kaum bodoh. Perusahaan sudah punya sistem, perusahaan mungkin sudah punya legal officer-nya, perusahaan juga punya HRD-nya. Tetapi di sini HRD jangan dijadikan tumbal. HRD harus mampu jadi justice kolaborator, dan HRD jangan mau jadi suruhan tanpa perlindungan hukum untuk diri si HRD-nya itu. Sampai sini teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah. Selalu ingat, mentok di bipartit, perundingan antara perusahaan dan karyawan, larikan ke tripartit. Dengan diawasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Gagal di sana, larikan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sampai betul-betul itu final mendapat ketetapan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini di Indonesia. Kalau masih kurang dukungan, datangi kantornya menteri. Perwakilan bisa kan? Kalau dirasa bahwa petugas-petugas Dinas Ketenagakerjaan misalnya, tapi kayaknya enggak ya, karena Rojali yakin sebetulnya mereka profesional kok. Hanya masalah pengawasan ini yang memang perlu diperbaiki. Banyak cara untuk memperjuangkan ketidakadilan. Jangan merasa saya orang kecil, saya hanya rakyat biasa, tetapi merasa dikalahkan oleh golongan-golongan yang lebih kuat, baik secara kekuasaan maupun kapital. Kita semua sama. Perusahaan dan karyawan sama-sama membutuhkan. Karyawan membutuhkan skill, kemampuan, dan perilaku yang baik dari karyawan. Karyawan juga butuh orang yang mengupah kompetensi atau kemampuannya. Semoga teman-teman Rojali, teman-teman yang melihat hal ini memberikan dukungan untuk
terjadinya keadilan di bidang ketenaga kerjaan di Indonesia. Mohon komen, mohon like, dan bantu Rojali dengan mensubscribe dari channel ini agar Rojali dapat menyampaikan hal-hal dari sisi orang biasa, dari sisi bukan selebritis, bukan public figure, tapi betul-betul rakyat biasa yang mengalami kehidupan sehari-hari biasa saja. Sampai di sini dulu. Salam Rojali.